wholesale Bank Mandiri secara bank only ini berada pada kondisi yang relatif baik, serta mampu mensupport kinerja perseroan atau Bank Mandiri secara umum. Sebagai segmen bisnis dengan portofolio yang terbesar di Bank Mandiri, segmen wholesale banking ini tentu menjadi perhatian khusus dari BOD kami. Jadi terutama di masa pandemi ini agar kami bisa mengetahui secara cepat apabila terjadi perlambatan kondisi bisnis debitur, serta tentu saja akan mengambil langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan pada kesempatan pertama. Adapun kalau kita lihat portofolio kredit wholesale Bank Mandiri per Maret 2021 ini sebesar 513,9 triliun atau tumbuh sebesar 0,18 secara year on year atau 2,6% secara year to date-nya. Sedangkan kalau untuk segmen corporate bank sendiri pada akhir Maret ini 2021 ini telah mencapai 321,7 triliun atau sudah mulai tumbuh positif sebesar 3,89% year to date. Seiring dengan tentu program dari adanya vaksinasi, kemudian juga kebijakan maupun stimulus dari pemerintah. Kami berharap tentu performa baik ini dapat kami pertahankan hingga akhir tahun 2021 ini dengan pertumbuhan 6% untuk kredit di tahun 2021 ini. Baik, Bu Susana, artinya apakah nasabah korporasi ini sudah mulai aktif kembali dan juga sudah membaik prospek ke depannya? Ya, dalam artian sejauh ini pertumbuhan ini sudah mulai membaik, di mana kalau kita lihat katakanlah nilai restrukturisasi misalnya pun juga masih pada kisaran yang dapat kita terima dan tidak berdampak secara signifikan terhadap rasio NPL Bank Mandiri, terutama untuk segmen corporate banking ya. Sebagai antisipasi penurunan kualitas ini pun kita juga sudah menyiapkan CKPN yang cukup di masa relaksasi ini juga lebih tinggi juga dibanding yang dipersyaratkan oleh regulator. Dengan rasio NPL untuk segmen corporate banking di Bank Mandiri ini untuk sampai dengan akhir Maret 2021 ini sebesar 1,38% dan ini saya kira cukup bagus untuk level ini. Kalau secara umum Bank Mandiri juga terus melakukan restrukturisasi untuk nasabah-nasabah kami yang membutuhkannya, di mana termasuk segmen corporate banking tentu kami juga untuk dalam restrukturisasi ini mengacu pada peraturan OJK, POJK 11 dan POJK 48, di mana sebagai kebijakan countercyclical terhadap dampak penyebaran corona ya. Sampai dengan Maret 2021 ini Mbak Ane, Bank Mandiri telah melakukan menyetujui restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak pandemi, yaitu lebih dari 547.000 debitur dengan nilai persetujuan restrukturisasi itu mencapai 124,2 triliun. Terhadap restru ini telah terjadi penurunan bagi debit. Jadi per 31 Maret 2021 ini bagi debit atas debitur yang telah direstru yang terdampak COVID ini sebesar 94,5 triliun. Selain sebagai respon positif, tentu saja inisiatif ini juga merupakan bentuk dukungan kami Bank Mandiri terhadap debitur yang terdampak COVID ini agar mampu bertahan dan bahkan mencetak nilai tambah dalam kondisi seperti saat ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.